Durante la cursanoj mi volas iom rakonti pri kurso kiun mi gvidas. Do mi mem ne estas instruisto de Esperanto, tamen ekde mia konatiĝo kun Esperanto 2009 kaj 2010 mi decidis labori volonte por Esperanto kaj tiam mi komencis gvidi bazan kurson. Antaŭe estis nur enkonduko de Esperanto pri baza gramatikaĵo, ja, do mi ne profunde gvidas ilin en lecionoj, tamen mi nur klopodis rakonti aŭ gvidi pri baza gramatikaĵo. Do pro tio mi poste decidis por do ĉi tie mi jam vidas kelkaj kursanoj. Do bonvenon, bonan tagon al vi. Ĉu vi povas bone aŭdi min? Bonan tagon, mi povas. Bone, koran dankon, Winky. Kaj Adam, saluton. Bonan tagon. Saluton, bonan tagon. Kiel vi fartas? Bone, mi estas sana kaj mi ĵus finis mian mezekzamenojn. Bone. Mi esperas ke vi bone faris, kiel diri, vi bone pasigis vian ekzamenon kaj havos bonan rezulton. Ĉu la rezulto jam aperas? Pardonu? Ne, ankoraŭ ne. Do ĵus ekzameniĝis, ja? Bone. Do ankaŭ mi vidis ke tie estas Gina. Saluton, Gina. Saluton, Kak. Bone. Kaj ankaŭ Ali. Saluton, Ali. Saluton. Ya. Oke, bonan tagon al vi ĉiuj. Selamat siang, teman-teman. Ini kita pertemuan yang ke-10 ya. Sesi 10. Saya pertama-tama minta maaf dulu karena kursus kita tertunda beberapa minggu ya, karena ada situasi yang maksudnya kondisi di saya yang tidak memungkinkan untuk melakukan ngadain kursusnya tuh tepat waktu gitu. Jadi semoga yang masih bergabung hari ini masih punya semangat untuk belajar Esperanto, walaupun beberapa minggu kemarin kita berhenti sesaat gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin udah yang ikutan, mungkin ada juga yang akhirnya kayaknya nggak terusin lagi kali ya gitu. Jadi saya belum tahu ya kalau semuanya mungkin bisa hadir hari ini. Oke, di sini saya lihat ada Winky, ada Gina, Ali, dan ada Adam. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu, teman-teman, ini kan kita udah dari sesi 1 sampai ke 9. Sejauh ini udah dapat gambaran nggak? Maksudnya gini, dasar Esperanto dalam artian kalau misalnya teman-teman menulis kalimat, ya satu kalimat singkat dalam bahasa Esperanto, baik itu kalimat langsung atau kalimat tidak langsung, itu kira-kira udah kebaca nggak tata bahasanya Esperanto itu? Mungkin saya mulai dulu dari Winky. Gimana Winky? Sejauh ini dari yang tadinya nggak tahu apa-apa tentang Esperanto sudah cukup jelas ya, Kak. Untuk grammarnya ya, cukup jelas. Artinya dari kita mulai dari yang ke sesi 1 sampai 9, buat Winky udah tergambar gitu ya. Maksudnya kalau mau bikin kalimat subjeknya bagaimana, ya kan, yang mi, vi, ki,
mi, vi, tili gitu-gitu udah tinggal latihan aja ya. Terus ya predikatnya bagaimana, terus kenapa ada akhiran n di objek kalimat langsung, itu kan juga udah kita bahas bersama ya. Ya, oke. Jadi ini saya menangkap dari Winky berarti sudah paham lah ya, paling nggak paham untuk dasarnya ini ya. Oke, terima kasih. Terus kalau Gina gimana, Gina? Lumayan paham Kak, udah bisa lihat gambarannya gitu, kayak gitu di ya? struktur kalimat. Gitu ya, artinya memang kan kita targetnya untuk dasar 1 ini paling tidak teman-teman bisa menulis kalimat sederhana aja gitu dulu ya. Karena kalau namanya belajar bahasa kan itu nggak bisa dalam waktu misalnya 12 pertemuan ini saya bahas semua gitu kan. Tentu harus ada upaya masing-masing untuk melatih, untuk juga memperdalam gitu ya. Jadi saya hanya membantu untuk dasar-dasarnya. Nah, oke, untuk Gina juga oke ya, udah dipahami. Kalau Ali gimana Ali? Dari saya juga udah tergambar Kak, hanya saja mungkin masih terkendala di bahasa yang masih kurang banyak itu Kak, dari vocabulary. Oh, baik. Jadi ininya ya, kata-katanya ya, maksudnya ya vocabulary berarti ya maksudnya kata-kata dalam bahasa Esperanto-nya gitu ya yang belum banyak dipahami atau diketahui ya. Ya, memang kalau untuk kata-kata gitu ya, itu memang kita perlu daftar kata ya, kita perlu latihan ya, sama sih seperti bahasa lain juga ya. Kalau kamu sering bikin kalimat, mungkin ikut latihan bicara lama-lama itu bisa lebih cepat gitu nambah kata-kata dalam bahasa Esperanto-nya. Oke, kalau Adam kayaknya nggak perlu ditanya nih. Adam udah masuk tingkat ini ya, tingkat bukan lagi komensanto, progresinto ya, sudah masuk progresinto. Nah, jadi ya di sini Adam juga bisa membantu teman-teman ya kalau misalnya ada pertanyaan atau terutama teman-teman yang di klub Esperanto Bandung ya, ini kan kursus ini memang awalnya dibuat untuk membantu teman-teman yang di klub Esperanto Bandung yang sebelumnya ada yang membantu mengajar, tapi karena yang bersangkutan katanya sedang padat gitu ya jadwalnya, maka saya bersedia membantu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan selama kita belajar yang sesi ke-9 nih bisa mudah dipahami gitu ya. Oke, kayaknya kita ada teman yang nggak hadir itu Syifa, siapa lagi ya? Ya Syifa, saya nggak lihat ya. Terakhir, oh ada Dea juga ya, belum hadir. Oke, kita lanjut aja supaya waktunya cukup, sudah 10 menit. Oke. Kita waktu terakhir itu sudah belajar sampai di buku ini ya, di buku Esperanto dengan metode langsung. Waktu itu terakhir yang pelajaran 8 ya. Pelajaran 8. Ya, pelajaran 8 berarti kita lanjut ke pelajaran 9. Ya, halaman Pajo Kewardek Uno. Ya, halaman 41, teman-teman yang punya bukunya boleh dibuka. Nah, di sini di pelajaran 9 ini kita akan belajar tentang ini ya, tentang prefix. Di sini sufikso ya, sufikso. Ya, sufikso. Nah, ini yang saya pernah sampaikan di awal ya, kalau prefix dan sufiks adalah hal yang sangat penting dipahami dalam bahasa Esperanto karena prefix dan sufiks ini sangat sangat penting gitu perannya dalam membentuk kata dalam bahasa Esperanto. Ya, karena Esperanto ini kan kata-katanya ada yang kata utuh gitu ya, kata utuh, ada yang merupakan gabungan dari prefix sufiks. Gitu. Jadi teman-teman di buku
kunci ya, di buku kunci yang pernah mungkin ada yang sudah beli atau saya pernah bagikan juga ya melalui email waktu itu kan ya, yang fotokopiannya. Nah, di situ ada daftar dari prefiks sufiks yang biasa digunakan ya, yang memang ini dasar sekali ya prefiks sufiks yang dalam bahasa Esperanto ini. Sebaiknya teman-teman sedikit demi sedikit dipahami gitu ya, supaya lebih mudah gitu kalau mau membuat kata dalam bahasa Esperanto, membentuk kata ya. Nah, ini kita belajar ya, di sini ada ya, eyo ya, o itu saya buat eyo ya, 4 eyo. Nah, kalau di buku kunci itu ya, di situ artinya di halaman 9 teman-teman bisa lihat menunjukkan tempat untuk melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan. Nah, di sini kita akan belajar bahwa sufiks ya, sufiks eyo ini sangat penting ya untuk kalau kita mau menunjukkan tempat ya, melakukan suatu perbuatan. Oke, ya itu Adam sudah bantu, ada ya. Di situ ada contoh eyo itu ya, misalnya logeo, lerneo, manjeo. Ya, logeo dari kata dasar logi. Logi itu tempat tinggal ya, maksudnya logi itu tinggal ya, maksudnya ya ininya sih artinya tinggal seperti rumah gitu ya, atau apa, rumah atau apartemen atau apa itu bisa disebut logeo. Ya, dia umum ya, tempat tinggal umum. Jadi nggak hanya maksudnya rumah. Kalau rumah itu kan lebih ke domo. Nah, kalau logeo ini tempat tinggal. Jadi secara umum boleh rumah, apartemen, apa rumah susun atau apapun itu bisa disebutnya logeo. Lalu ada lerneo dari kata lerni kan. Lerni belajar. Nah, lerneo berarti tempat belajar. Nah, tempat belajar ini tentu lebih spesifiknya adalah sekolah ya, lerneo sekolah ya. Kalau tempat belajar misalnya untuk mahasiswa ya, kita ada kata lain ya, universitato ya, sama seperti bahasa mungkin bahasa Inggris kan ada ya universitas gitu kan, university gitu. Jadi di sini universitato. Lalu ada kata manji. Nah, kata dasarnya manji menjadi manjeo, tempat makan. Ya, manjeo ini tempat makan. Kita bisa sebut ya, misalnya di rumah ada ruangan khusus untuk makan gitu ya. Kita sebutnya manjeo. Gitu. Atau misalnya di suatu gedung gitu kan, suka kita lihat ada tempat kayak kantin gitu ya, kantin tempat orang makan gitu. Nah, itu kita juga bisa sebutnya manjeo. Gitu. Jadi teman-teman di sini bisa diperhatikan ya, dasarnya itu adalah dari kata kerja ya, logi, lerni, manji. Nanti juga ada misalnya naji ya, naji itu berenang. Jadi kalau tempat berenang itu kolam berenang namanya najeo gitu. Jadi teman-teman pahami dulu bahwa ini dasarnya adalah dari kata kerja lalu ditambah dengan sufiks eo. Oke, kita masuk ke bukunya ya, ke halaman 41. Silakan saluton. Tadi saya lihat ada Dea ya. Saluton Dea. Yes, saluton. Oke, kiel vi fartas? Ya, mi fartas bone, dankon. Oke, bone, mi gioias ke vi fartas bone. Nah, kita mulai ya, lanjut ke halaman 41. Gina boleh tolong dibaca yang bagian itu yang Mia Familio sampai terakhir. Nia Familio lojas en kvar chambrada loyejo. En la loyejo lojas unu familio. Kiom da chambroj estas en villa loyejo. Iya. Sampai bawah kah? Oh, di situ aja, sampai situ dulu ya. Ya. Oke, ini Gina tadi ada sedikit aja ya, saya koreksi. Jadi bacanya logeo.
Ya, lojeo. Ingat kalau J itu dibacanya yo. Ya, J huruf gitu ya kan, di alfabet Esperanto kita di awal sudah belajar kan bahwa J itu ya J biasa ya. Karena ada juga J yang pakai topi. Kalau J pakai topi itu J gitu ya. J, kayak jurnalo, jurnalo. Nah, kalau ini yo dibacanya ya. Jadi lojeo. Ya, nia familio lojas en kepar chambra lojeo. En la lojeo lojas unu familio ya, titik ya. Kiom da chambroi estas en via lojeo. Gitu ya. Oke, kira-kira dari kalimat ini ada kata-kata yang teman-teman belum kenal atau belum tahu artinya? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Oke, bisa dengan Winky yang itu, la infano sampai kata manjeo. La infanoj aŭskultas, legas kaj skribas. Ili lernas. La infanoj lernas en la klaso. Lernejo estas ya. Ya, silakan. Lernejo estas domo, kie lernas infanoj. En nia lernejo estas multaj klasoj kaj granda manĝejo. Boleh, dankon Winky. Ya, jadi di sini ada contoh ya, contoh untuk kata lernejo. Nah, di sini tadi Winky baca tidak ada ini ya, semua yang diucapkan tepat. Nah, kira-kira ada kalimat atau kata yang teman-teman belum kenal artinya? Ya, auskultas tahu ya, auskultas mendengar, legas membaca, skribas menulis. Ya, lalu ya infanoi itu anak-anak ya, anak-anak. Lernas belajar, en la klaso di dalam kelas. Nah, di sini lerneo estas domo, kie lernas infanoi. Ya, di sini jadi diibaratkan sekolah itu seperti rumah bagi anak-anak yang untuk apa di mana mereka belajar gitu ya. Enia lerneo estas multaj klasoj kaj granda manĝejo. Nah, jadi di sekolah kami katanya ya, estas multaj klasoj, banyak kelas dan granda manĝejo dan tempat makan yang besar. Maksudnya ruang makan ya, ruang makan yang besar. Oke. Sepertinya nggak ada kendala ya teman-teman ya untuk penggunaan sufiks eyo ini ya, eyo. Saya bacanya eyo belakang o gitu ya karena memang ini kan kata benda ya, lojeo. Apa namanya sufiks eyo ini bentuknya akan jadi bentuknya kata benda. Oke, tidak ada masalah. Lanjut kita ke sufiks selanjutnya ya. Di sini ada sufiks is dan an. Ali boleh tolong dibaca di itu sampai traktoristo. Mia patro laboras en fabriko. Li estas laboristo. Ankaŭ tiu viro estas laboristo. Li estas traktoristo. Yes, boleh. Dankon Ali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada dua sufiks. Ini perbedaannya adalah kalau di buku kunci ya bisa dilihat artinya di situ. Maksudnya yang sufiks is itu untuk apa, an itu untuk apa gitu kan. Nah, kita lihat di halaman 10 ya. Di halaman 10 di buku kunci ini ada is menyatakan pekerjaan atau jabatan. Sementara kalau yang sufiks an itu di sini saya lihat. Oke, ya kalau sufiks an itu berarti anggota ya. Oh, ini dia maaf. Saya lihat dulu. Oh ya, di sini tidak ada ya an ini karena gini teman-teman. Dia ini adalah bentukan dari apa ya dibilangnya ya. Dari kata kerja ada yang an in on gitu loh. Nanti itu sih memang agak lebih ini ya, udah lebih
tinggi, maksudnya bukan lebih tinggi, udah lebih progres gitu ya ininya ya, levelnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita karena udah belajar di sini, saya kasih ini ya. Jadi contoh di buku kunci juga ya, di buku kunci juga di halaman 7, di situ ada suku kata in, an, on, menjadikan partisip aktif. Jadi ini adalah partisip aktif. Ya, jadi kalau ini sebenarnya kayak bentuknya gini ya. Misalnya kayak kita mau bilang saya sedang makan apel gitu ya. Saya sedang makan apel. Nah, kalau kita kan selama ini belajar untuk dasar aja mi manjas pomon. Gitu ya, mi manjas pomon. Ini kan biasanya digunakan dalam percakapan verbal. Ya, percakapan verbal maksudnya kalau kita ngobrol gitu ya, kita bisa bilang mi manjas pomon. Tapi kalau bahasa tulisan itu akan lebih spesifik gitu ya, untuk bisa tanda waktunya gitu maksudnya ya. Sekarang, lampau, atau akan datang itu atau sedang itu tergambarkan jelas dengan penggunaan partisip. Nah, jadi contoh di sini tadi ya, mi manjas, saya sedang makan apel, sedang ya. Jadi mi estas manjanta pomon. Ya, saya sedang makan apel. Walaupun kalau kita mau di percakapan kita mau bilang mi manjas pomon itu juga boleh, artinya saya sedang makan apel boleh juga gitu, nggak harus mi estas manjanta pomon, karena kalau kalau di bahasa percakapan biasanya kan kita saling melihat gitu ya, saling komunikasinya kan terlihat gitu ya. Kalau bahasa tulisan kan kita nggak tahu situasinya gimana kalau nggak digambarkan tanda waktunya gitu ya. Nah, jadi itu biasanya lebih sering digunakan untuk bahasa tulisan. Partisip aktif ini ya. Nah, di partisip aktif ini kalau di akhirannya ditambah dengan o, itu menjadi kata benda. Menjadi kata benda ya. Jadi contoh di sini di buku kunci juga bisa dilihat ya. Bila ditambah dengan akhiran o, mereka menjadi kata benda. Dengan akhiran a, mereka menjadi kata keadaan, dan dengan akhiran e menjadi kata keterangan. Nah, jadi kalau tadi misalnya skribanta gitu ya, itu dia menjadi akhiran a yang menjadi kata keadaan. Keadaannya di situ berarti sedang gitu ya, sedang dilakukan. Misalnya tadi manjanta, sedang makan gitu ya, berarti itu keadaannya sedang makan. Nah, kalau dia diganti jadi misalnya manjanto ya kan jadi o, itu artinya pemakan. Jadi orang itu lagi makan gitu. Jadi akhirnya jadi kata benda ya. Atau misalnya lebih biar contohnya nggak jauh-jauh, misalnya apa ya? Atau gini deh, saya sedang membaca buku ya. Mi estas leganta libron. Mi estas leganta libron. Nah, itu kan artinya saya sedang membaca buku. Tapi kalau kita mau mengatakan pembaca ya, pembacanya itu kita ganti o, jadi leganto. Ya, leganto. Itu ya, jadi pembaca. Di buku kunci itu juga bisa dilihat ya, la leganto, pembaca. Itu. Jadi ini kembali ke halaman 41 ini, jadi kalau an ini partisip ya. Jadi dia bukan sufiks ya. Tadi saya bilangnya awalnya sufiks tapi bukan sufiks ya. Jadi ini dia adalah partisip, sedangkan kalau sufiksnya itu is. Nah, bedanya apa gitu kan ya? Ya bedanya kalau yang is tadi sudah kita baca itu menyatakan profesi atau pekerjaan. Jelas di situ ya kalimatnya kan mia patro laboras en fabrico li estas laboristo. Ya, ayah saya bekerja di pabrik, dia adalah pekerja. Ya, jadi ini pekerjaan profesional gitu ya, maksudnya orang yang bekerja mendapat gaji, ya kita atau profesi lah ya, profesi
maka kita pakai sufiks is. Ya, laboristo. Oh, sama ya bentukannya juga dari kata kerja ya, labori, laboristo. Misalnya instrui, ya instrui mengajar, kalau guru jadi instruisto. Apalagi ya, misalnya kata-kata lain, kalau dia profesinya sebagai perenang gitu ya, naji jadi najisto, bisa juga ya najisto, jadi perenang, yaitu kayak atlet ya, atlet renang itu kan dia dibayar juga ya, maksudnya mendapatkan penghasilan gitu dari apa yang dia kerjakan itu. Misalnya ada lagi, oh ya, Verki menulis ya, Verki maksudnya menulis di sini penulis ya, bukan hanya sekedar menulis, tapi sebagai pekerjaan Verki menulis itu jadi verkisto. Nah, ya pasti teman-teman pahami dulu bahwa ini bentuknya dari kata kerja. Lalu di sebelahnya juga ada contoh di situ, angkau tiu viro estas laboristo. Nah, cuma dia lebih spesifik ya, li estas traktoristo. Ya, traktoristo berarti dia supir yang bekerja itu loh di alat berat itu ya, traktor gitu ya. Ya mungkin pernah lihat ya kan kalau ada alat berat yang biasa misalnya kita lihat di pembangunan gitu ya. Nah, itu orang yang menggerakkan alat itu ya disebutnya traktoristo. Nah, contoh untuk an ini di situ adanya di itu ya, di gambar itu ya, di gambar di sebelahnya itu ada lernanto. Nah, lernanto tadi ya dari kata lerni jadi lernanto. Jadi anto. Anto itu berarti orang yang melakukan, itulah ya, biar lebih mudahnya saya bilangnya orang yang melakukan. Jadi lernanto. Jadi di sini lerni belajar, jadi orang yang melakukan kegiatan belajar itu disebut lernanto. Nah, gitu ya. Tadi legi membaca, leganto itu orang yang melakukan kegiatan membaca. Itu leganto, artinya pembaca. Semoga tidak bingung ya. Maksudnya sih itu aja gitu bedanya. Kalau anto itu orang yang melakukan kegiatan, artinya itu bukan profesi ya. Itu bukan profesi, tapi ya pelakunya lah, pelaku dari satu kegiatan itu kita pakainya partisip aktif ini ya, kan. Oke, kita lanjut ke Adam, Bonfolu. Pardonu, mi havas demandon. Oh ya, Dea, Bonfolu. Ini bisa ditambahkan dengan yang in untuk penanda perempuan, misalnya laboristo menjadi laboristino, lalu lernanto menjadi lernantino, seperti itu. Apakah bisa? Ya, ya, Nedan Kinde, Dea pertanyaannya bagus ya. Jadi, nah di Esperanto itu memang inilah yang apa ya, yang perlu kita pahami ya, karena memang banyak sufiks, banyak prefiks. Jadi kalau kita mau lebih spesifik lagi, kita tambahkan aja ininya sufiks yang lain. Nah tadi kalau dari Dea kan kasih contoh, kalau untuk kita mau spesifik nih, misalnya instruisto kan guru secara umum. Ya mau itu dia laki-laki atau perempuan kita bisa bilang instruisto. Tapi kalau kita mau gurunya lebih spesifik, biar yang kita ajak ngobrol misalnya, atau yang kalau kita membaca tulisan gitu ya, orang tahu oh ini gurunya perempuan. Gitu ya, lebih spesifik lagi ya kita bisa tambah sufiks in tadi ya, seperti yang dia contohkan itu ya. Jadi laboristo bisa jadi laboristino. Jadi pekerja perempuan gitu. Jadi boleh Dea ya. Teman-teman boleh tambahkan. Begitu juga dengan partisip tadi ya. Partisip misalnya lernanto. Lernanto itu orang yang melakukan aktivitas belajar, lernanto. Nah, di sini kalau kita mau bilang bahwa yang melakukan itu perempuan atau ya anak perempuan misalnya gitu ya, ya kita bisa tambahkan lernantino. Ya, gitu ya. Jadi kalau mau lebih spesifik gitu,
dia mau kita biar tahu lebih jelas ya perempuan atau laki-laki nih gitu ya. Kita bisa tambahkan sufiks in. Itu ya, semoga menjawab pertanyaan Dea ya. Jadi itu oke, bisa ditambahkan. Baik, Dankon, Kai Adam, Cufi povas legi Pajo Kevardek du. Oh iya, Q Parto. Cu angkau itu yang paling atas. Angkau. Cu angkau Peter estas laboristo? Ne, li ne laboras, sed lernas. Li estas lernanto. En la klaso sidas multaj lernantoj. Antaŭ ili staras instruisto. La instruisto instruas, kaj la lernantoj lernas. Bone. Dankon, Adam. Nah, teman-teman dari kalimat ini, ya dari teks yang singkat ini, di situ kita bisa lihat ya penggunaan sufiks is itu ya. Nah, jadi di sini kalimatnya yang pertama ya, cu angkau Peter estas laboristo. Ya. Ini pertanyaan ya, masih ingat ya pertanyaan cu itu ya. Cu adalah pertanyaan yang jawabannya yes au ne. Ya, jadi cu angko Peter estas laboristo. Nah, makanya di sini jawabannya ne, line labora. Ya, dia tidak bekerja, sed lernas, tapi belajar. Nah, jadi Peter ini adalah pelajar ya, bukan pekerja gitu maksudnya ya. Li estas lernanto, ya pelajar ya maksudnya. Oke. En la klaso sidas multaj lernantoj. Nah, di gambar itu ya, lernantoj ini dia bentukan dari tadi partisip aktif ya. Lernanto jadi lernantoj karena banyak ya, multai. Sidas multai lernantoj. Oke. Antau ili staras instruisto. Ya, antau itu di depan ya. Antau depan, malantau di belakang. Ya, itu masih ingat ya. Ili staras. Ya, staras itu berdiri. Ya, antau ili jadi di depan mereka berdiri instruisto, guru. Ya, la instruisto instruas kai la lernantoj lernas. Ya, ini instruas mengajar, lernas belajar. Oke, kayaknya nggak ada kendala ya dengan teks itu ya, kata-katanya teman-teman sebagian besar sudah tahu ya. Oke, ini saya baca di selanjutnya. La instruisto diris ala lernanto, iru ala tabulo. Nia avo estas jardenisto. Ĉu vi estas esperantisto? Yes, mi estas esperantisto, ĉar mi lernas Esperanton. Nah, ini juga ada penggunaan ya sufiks ya. Ini ada kata-kata baru ya, jardenisto. Nah, jardeni itu berkebun. Ya, jardenisto jadi orang yang bekerja sebagai ya dalam misalnya kayak penata kebun gitu ya, penata kebun kan atau tukang kebun ya. Tapi dia mendapatkan penghasilan ya dari aktivitas itu. Jadi dia ini profesi ya, jardenisto. Nah, hal yang unik ya dari ini adalah esperantisto ya. Sebenarnya kan sufiks is itu adalah profesi ya, mendapatkan uang dari aktivitas itu. Tapi kenapa esperantisto dapat sufiksnya is juga nih ya, jadi kata isto itu. Nah, ini kalau dibilang saya juga pernah bertanya tapi belum mendapat jawaban ya, kenapa ada kata esperantisto. Padahal kalau seperti saya nih menjadi penggiat bahasa Esperanto tidak mendapatkan penghasilan apa-apa ya dari kegiatan ini gitu loh. Maksudnya nggak ada penghasilan materi ya, nggak ada seperti membantu teman-teman kursus ini juga kan nggak ada biayanya juga untuk kursusnya gitu kan. Maksudnya jadi ini bukan pekerjaan gitu ya. Esperantis itu bukan pekerjaan sebenarnya, tapi ini seperti ada pengecualian ya Esperantisto ini. Jadi di sini
pakai sufiksnya is. Ya, sufiks Esperantisto. Ĉar mi estas Esperantisto, ĉar mi lernas Esperanton. Yes, bonvolu, Dea. Ĉu vi havas demandon? Yes. Berarti kalau jardinisto itu kan profesi ya, dia mendapatkan uang. Tapi kalau dia berkebun hanya sebagai hobi atau pegiat begitu, berarti bisa pakai jardinanto. Iya, boleh, boleh. Oke. Ya, pakai partisip aktif itu ya. Anto itu an. Ya, jardinanto. Jadi orang yang melakukan kegiatan berkebun. Ya, itu dia tidak bekerja untuk menghasilkan uang ya, cuman hobi tadi ya. Itu jardinanto. Oke. Ada lagi teman-teman pertanyaan untuk sufiks is sama an ya, sufiks is sama an ini kita sampai di sini ya, karena di bagian bawah nih kita belajar kata tanya kie, c inter. Kira-kira udah dipahami ya untuk sufiks is tadi dan perbedaannya dengan partisip an. Gitu. Jadi itu sih biar kita tahu aja kalau is itu berarti profesi menghasilkan uang. Tapi ini kecuali dengan Esperantisto ya. Esperantisto tidak menghasilkan uang, maksudnya ada sih Esperantis kayak di luar negeri itu yang saya tahu ada seperti misalnya di Tiongkok ya. Kan di Tiongkok tuh ada jurnalis untuk untuk Esperanto. Ya, karena kalau di Tiongkok itu Esperantonya diwadahi sama pemerintah. Ya, karena kan kalau di Tiongkok segala kegiatan itu kan harus diawasi oleh pemerintah ya. Jadi kegiatan Esperanto di sana juga begitu. Sehingga ada gitu, mereka bekerja sebagai jurnalis, tapi mereka adalah penutur Esperanto. Ada yang dari Brazil gitu ya, kerja di sana di media itu. Ya, mereka tuh biasanya bikin berita-berita online tentang Esperanto atau berita dalam negeri, misalnya dalam negeri Tiongkok itu mereka terjemahkan ke dalam Esperanto. Nah, itu mereka memang bekerja juga di sana ya. Jadi tapi sebenarnya bekerjanya bukan karena mereka Esperantis ya, tapi karena mereka bekerja di bidang jurnalis gitu ya, di bidang media. Tapi ya karena sekaligus mereka Esperantis, jadi ya pastinya ya lebih dipilih penutur Esperanto kan, karena memang bahasa yang digunakan adalah Esperanto. Oke, teman-teman, kalau gitu kita lanjut untuk ini supaya terkejar nih halaman ini ya. Pelajaran 8 ini, pelajaran ya 9 ya. Kita lanjut dengan yang di bawah. Tadi lanjut dengan Dea, Bonvolu. Bisa dibaca Dea yang bagian itu, bagian bawahnya. Oh, iya. Kie staras la lernanto? Li staras ĉe la tabulo. Maria sidas ĉe la tablo kaj legas libron. Kie estas la tabulo? Ĝi estas inter la fenestro kaj la pordo. Ĝi estas inter ili. Boleh, Dankon Dea. Ya, kita belajar teman-teman di sini kie ya. Jadi kie itu kata tanya untuk tempat atau lokasi ya, kie. Di mana ya, artinya di mana. Nah, ini tadi Dea sudah baca kie staras la lernanto. Ya, di mana? Ya, di mana murid ya, kita sebut aja lernanto ini murid ya. Kie staras la lernanto, di mana murid berdiri. Ya, li staras ĉe la tabulo. Ya, dia berdiri di sebenarnya nggak di ĉe la tabulo ya, tapi harusnya dia berdiri di depan, misalnya di depan papan tulis ya, tabulo itu papan tulis. Kalau ĉe tabulo dia berdiri di papan tulis nih. Nih, nggak apa-apa, tapi ya udah ya, dia bikinnya begitu, jadi kita ikut aja ya. Li staras ĉe la tabulo. Ya, karena memang kita belajar kata C ya. Kata C ini jadi di satu tempat yang tertentu lah tempatnya ya. Mungkin kita bisa samakan kata C ini seperti kalau dalam bahasa Inggris itu at. Ya, jadi
satu lokasi yang spesifik ya, yang maksudnya yang tertentu lah gitu ya, yang tertentu. Nah, Maria sidas cela tablo. Nah, ini Maria duduk di meja. Ya, sebenarnya dia nggak duduk di meja ya, cela ini ya, tapi di lokasinya lah, lokasinya tuh di meja gitu maksudnya ya, meja belajar lah gitu ya, tablo. Kai legas litron. Nah, lalu kie estas la tabulo. Nah, di mana? Di mana papan tulis? Nah, maksudnya di mana lokasinya nih ya? Di mana tempat papan tulis? Di estas inter la fenestro kai la pordo. Nah, ini G ini maksudnya merujuk ke papan tulis ya. Papan tulis berada inter. Ya, inter itu antara. Ya. Kalau di bahasa Inggris kan teman-teman mungkin tahu ya, kalau antara itu ada between, ada among gitu ya. Among ya kan. Kalau between itu antara dua, kalau among itu di antara banyak hal gitu ya. Ya, misalnya berada di antara kerumunan orang, kita pakainya gitu. Tapi kalau di Esperanto nggak ada perbedaan. Ya, jadi cuma satu kata ini aja, inter. Jadi, G estas inter la fenestro ca la pordo. Jadi di antara jendela dan pintu. Ya, G estas inter ili. Ili ini maksudnya jendela dan pintu ya, fenestro dan pordo. Oke, nah di situ di sebelahnya ya, di sebelah kirinya, teman-teman bisa lihat ada gambar di situ kan, ada C, inter, L. Nah bisa dilihat ya bedanya. Kalau C itu di satu tempat yang tertentu, inter itu di antara, kalau L itu dari. Ini sebenarnya kalau dilihat di halaman terakhir buku ini, ya itu bagian dari preposisi. Ya preposisi kan banyak sekali ya. Di Esperanto juga bisa dilihat daftarnya itu ada di halaman 114 ya di buku ini, di bagian akhir tuh teman-teman bisa lihat. Ya di situ ada C, ada inter ya, ada L. Oke, lalu ada bildo. Nah, bildo ini gambar ya, alta kata sifat tinggi, mal alta. Nah, ini tidak tinggi atau pendek ya. Dan pli alta lebih tinggi. Nah, ini kita akan belajar comparado ya, perbandingan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan dulu di halaman 42. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, halaman 43, Pajo ke Vardekri. Tadi yang sudah baca, Winky, tadi Gina udah ya, Gina ya? Udah ya, oke. Baca lagi nggak apa-apa ya. Tolong baca lagi Gina yang halaman 43 di bagian atas. Hieraŭ mi estis ĉe mia amiko. Miaj geavoj loĝas ĉe ni. Inter lundo kaj merkredo estas mardo. Inter ses kaj ok estas sep. Bone, Jangkon. Ya, hierau. Teman-teman masih ingat ya, hierau itu artinya kemarin. Ya, hierau, hodiau sekarang atau hari ini maksudnya ya. Hodiau hari ini, hierau kemarin. Nah, jadi di situ dia makanya pakai kata bantu estis. Ya, estis sudah lampau. Hierau mi estis ce mia amico. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat contoh penggunaan C ya, di sini ada C. Ya, hierau mi estis ce mia amico. Jadi kemarin saya berada di tempat teman, gitu ya, ce mia amico, di tempat teman saya. Ya, di tempat temannya ini nggak tahu di mana ya, mungkin di rumah atau di kantor atau di mana gitu ya. Tapi pokoknya tempatnya teman itulah, gitu. Jadi tempatnya tertentu, di tempat temannya, gitu aja. Miai ge avoy lojas ceni. Ya. Kakek nenek ya, kakek nenek kami tinggal dengan kami. Ya, interlundo kai mercredo estas mardo. Antara Senin dan Rabu adalah Selasa. Interses kai ok estas sep. Ya, di antara 6 dan 8
adalah 7. Gitu ya. Oke, ini tidak ada kendala ya teman-teman ya, tidak ada masalah dengan kata-katanya juga. Yang penting tolong diperhatikan aja itu contoh penggunaan kata C ya, seperti itu. Mia langsung C siapa? C. Langsung ininya aja, apa objeknya apa gitu ya. C. Saya contoh lagi mi rencontigis kunci gitu ya, misalnya mi rencontigis kunci C mia patro. Gitu. Misalnya saya bertemu dengan dia di tempat ayah saya. Ya, tempat ayahnya itu entah di mana ya, mau di rumahnya atau di tempat pekerjaan atau dimanapun gitu ya. Jadi bisa menggunakan kata C tadi. Baik, kita lanjut ke L. Nah, tadi L ini juga bagian dari preposisi. L itu sebenarnya arti kata dari mana. Ya, berasal gitu ya, berasal dari mana. Dekie. Berasal dari mana gitu. Dekie itu kan dari mana. Oke, ini boleh tolong dibaca Winky sampai akhir aja Winky ya. Oke. Ya. L. Iya, Deki. boleh. Oh, sampai Botello ya. Botello. Oke, siap. Li trincas en la glaso. Si rigardas en la fenestro. El kio urbo fi estas. La infanoj iras en la lernejo. Tiu pomo estas el nia ĝardeno. Unu el miaj gepatroj ankoraŭ dormas. Mi estas el Slovakio. Ni eliris el la ĝardeno. Ĉu vi eltrinkis la lakton el la botelo? Yes, boleh, Dankon. Ya, ini kita lihat ya secara penggunaan kata L ini ya. Kata L ini artinya dari. Dekie dari mana gitu ya. Sama itu artinya L itu sama dengan arti dekie. Nah, contoh di situ litrinkas ella glaso. Dia minum dari gelas. She rigardas ella fenestro. Dia melihat dari jendela. Nah, lalu di kalimat di bawahnya LQ urbo vi estas. Nah, ini pertanyaan yang bisa teman-teman gunakan kalau bertanya kepada orang ya yang baru dikenal, mungkin mau tahu dia berasal dari mana. Entah itu tempat tinggalnya atau asal kotanya. Di sini dia pakai contoh LQ urbo vi estas ya. Berasal dari kota mana kamu? Gitu ya. LQ urbo vi estas. Berasal dari kota mana kamu? Lalu la infanoi iras el lerneo. Ya, murid-murid pergi dari sekolah. Ya, ini maksudnya pergi dari sekolah ya, mungkin udah pulang ya, pulang sekolah gitu ya. Tiu pomo estas el mia ĝardeno. Nah, itu ya. Apel itu berasal atau dari mia ĝardeno, taman kami atau kebun ya, kebun kami. Unu el mia gefratoj ankoraŭ dormas. Ya, ini juga bisa dipakai penggunaan kata L ini. Unu el mia gefratoj. Jadi salah satu dari kakak beradik saya ya. Maksudnya ini kalau kakak beradik itu disebutnya kan gefratoj ya. Unu el mia gefratoj ya, satu dari kakak beradik saya gitu maksudnya. Ankoraŭ dormas, masih tidur. Mi estas el Slovakio. Nah, ini juga teman-teman bisa pakai misalnya kalau mau memperkenalkan diri, mi estas el Indonesio. Nah, ini mi estas el Slovakio ya. Jadi saya berasal dari Slovakia atau saya dari Slovakia. Mi el iris el la ĝardeno. Kami keluar el iris. Ya, el iris kalau eniris masuk. El iris keluar ya, el iri maksudnya ya, el iri itu keluar, kalau eniri masuk. Nah, itu saya nambahin aja ya, biar ada tambahan kosakata.
Jadi kalau eliri keluar, kalau eniri masuk. Jadi di sini kami eliris ya. Ni eliris. Kami keluar dari kebun. Cuvi el trinkis lalakton elabotelo ya. Cuvi el trinkis. Sebenarnya sih kalau kita mau bilang cuvi trinkis lalakton elabotelo itu juga udah oke ya, udah bisa. Tapi di sini kalimatnya biar lebih biar lebih jelas lagi gitu ya, dibuatlah tambahan L ini ya, L trinkis. Jadi minum dari gitu ya. Minum maksudnya bukan minum dari ya minum lah, minum gitu ya. Jadi kan keluar gitu ya, minum itu kan apa yang ada di dalam gelas itu kan berpindah ke mulut kita gitu ya, minum. Nah, jadi di sini dia pakai kata el trinki. El trinki. Sebenarnya trinki juga udah jelas sih artinya minum gitu ya, tapi ini dia lebih ditekanin lagi jadi el trinki. Jadi apakah kamu ya minum el trinkis lalakton? Apakah kamu minum susu dari botol ya, dari botol elah botelo? Pertanyaan ya. Oke. Kira-kira teman-teman kesulitan memahami ini yang L ini atau jelas gitu? Ya, Dea, Bonpolu. Berarti L bisa tambah kata kerja, misalnya L iri, L trinki. Mungkin ada contoh yang lain, mungkin kayak L kuri, begitu bisa tidak ya? Berlari. Iya, boleh. Jadi kalau kuri itu kan lari gitu ya. Nah ini tadi sebenarnya saya bilang trinki itu kan minum. Tapi dia mau lebih tekan lagi gitu. Maksudnya minum, jadi kan mungkin ada ya kayak tadi ya, contoh yang lebih bagus sih yang dia kasih ya. Misalnya kuri. Kuri itu lari. Tapi el kuri itu berlari dari gitu. Maksudnya lari dari siapa? Lari dari mungkin ada orang, ada yang ngejar gitu ya. Mungkin dikejar dikejar orang gitu atau dikejar anjing gitu ya, el kuri. Tapi kalau kuri sendiri kan kita lari, misalnya kayak kita mau lari pagi itu kan kita nggak dikejar siapa-siapa ya, kita cuma memang lari-lari aja. Nah itu kita bisa pakai kata kuri. Tapi kalau kita berlari dari sesuatu, kita bisa pakai tambahan el kuri. Berarti contoh kalimatnya bisa mi el kuras el lahundo, begitu. Bisa. Bisa, iya bisa. Oke, Dangkon. Iya, ne dan kinde. Ya itu jadi kalau teman-teman pakai tambahan L itu jadi dia ada yang menyebabkan lah gitu ya, dari mana asalnya itu dia kenapa dia berlari gitu. Jadi udah berlari dari apa gitu. Contoh yang tadi Dea kasih itu udah bagus ya. Karena kalau L trinki ini juga sebenarnya kalau saya sih trinki aja udah jelas ya minum. Tapi pakai L trinki berarti minum dari gitu jadinya kan ya. Lebih apalagi lebih jelas lagi lah gitu. Oke, baik. Semoga yang tadi contoh yang dari Dea juga bisa lebih membantu teman-teman lebih jelas lagi ya untuk penggunaan L ini. Oke, kita lanjut. Tadi Adam itu putus kali ya koneksinya ya. Oke, Adam nggak ada. Nah, untuk Pajo Kevadektri ini kita lihat di sini pelajarannya tentang terakhir ini ya, bukan terakhir. Oh ada pli malpli juga ya. Oke, cepat aja ya. Ada pli sama play. Nah, ini kita bilangnya comparado. Ya, comparado perbandingan. Nah, kalau pli itu perbandingan antara dua hal ya kan. Misalnya dia lebih misalnya lebih cantik ya, dia lebih cantik daripada saya misalnya gitu ya, mau membandingkan. She estas pli bella ol me. Pakai nanti ada kata all ya, perbandingan. Nah, di sini ya biar lebih gampang ya kita baca dulu teks di bawah ini. Saya coba baca di sini. Sur la bildo estas tri domoj. La unua estas alta, sed la dua estas pli alta.
La tria domo estas la plej alta. La dua domo estas pli alta ol la dua domo, la unua domo. Ya, la dua domo estas pli alta ol la unua domo. La tria domo estas pli alta ol la dua domo. Ĝi estas la plej alta domo. Ya, di sini dipakai katanya domo ya, rumah. Sementara kalau yang kita lihat nih gambarnya nih gambar gedung ya. Tapi nggak apa-apa aja, teman-teman, ini artinya memang biar gampang aja di sini kita dikasih contohnya rumah. Jadi suklabildo. Nah, suklabildo ya. Jadi di gambar ini ya, di atas gambar atau di gambar ini ada 3 rumah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, ada perbedaan tinggi ya di antara ketiga rumah ini. Nah, di sini ada contohnya la unua estas alta ya. Yang pertama itu tinggi. La dua estas pli alta. Ya, yang kedua lebih tinggi lagi. La tria domo estas la plej alta. Ya, yang ketiga paling tinggi. Nah, yang penting teman-teman perhatikan bahwa pli itu adalah lebih. Ya, jadi ada perbandingan antara dua objek. Di sini la dua domo estas pli alta ol la unua domo. Nah, jadi kalau perbandingan itu ada pli ol. Pli itu lebih dari ol, ya dipakai ol ya. Jadi pasangannya itu ol. Jadi kayak tadi saya contohkan kan, she estas pli bella ol mi. Dia lebih cantik daripada saya. Tanya gitu. Ya, jadi pli itu pasangannya ol. Ya, pli dari siapa? Misalnya pli perbandingannya ya. Dengan siapa gitu, ol. Lalu la tria domo estas pli alta ol la dua domo. Nah, ini juga ya. Rumah yang ketiga lebih lebih tinggi dari yang kedua. Ya, rumah yang ketiga lebih tinggi daripada yang kedua. Nah, yang ketiga ini ya, G estas la plej alta domo. Nah, yang ketiga ini paling tinggi. Jadi plej itu paling. Artinya sudah tidak bisa dibandingkan lagi ya. Tidak ada perbandingan lagi, ini sudah yang paling, jadi play. Jadi kalau pli tadi pasangannya all, kalau play itu paling ya, jadi tidak ada perbandingan. Maksudnya sudah yang paling tinggi, yang paling cantik ya, paling apalagi gitu kan. Jadi play, tinggal nanti teman-teman lihat aja kata sifatnya ini ya, semuanya ya, play alta, play bella, apalagi misalnya play lerta. Lerta itu maksudnya ini ya, apa ya dalam bahasa Indonesianya, lerta itu lebih baik ya, lebih mungkin kalau bahasa Inggrisnya tuh skillful ya, lebih terlatih gitu ya. Lerta itu lebih terlatih atau terlatih ya, lerta ya, lebih. Jadi play lerta, play bella, macam-macam ya. Play rapida, paling cepat gitu. Oke, lanjut. Ini sudah mau jam 2. Pajo kevar de kevar. Nah, di situ teman-teman dikasih contoh juga ya antara ini ya, Peter dan Maria. Peter estas pli alta ol Maria. Nah, ya, gambarnya jelas ya. Peter lebih tinggi dari Maria. Maria estas pli juna ol Peter. Nah, Maria lebih muda ya, lebih muda dalam usia ini ya dengan Peter. Nah, jadi di sini begini ya cara penggunaan kalimatnya tuh untuk pli ini ya, pli all. Oke. Nah, oh ya, di sini juga di sebelahnya itu ya, di sebelah gambar itu ada ano ya, uno homo e la familio, kayak kolektivo itu sebutnya ano. Ya, ano itu artinya anggota. Ya, ano. Misalnya kita mau bilang familiano. Ya, familiano berarti anggota keluarga. Anggota apalagi? Anggota klub. Klubano. Ya, anggota klub. Ini seperti teman-teman di sini anggota dari kursus dasar Esperanto ini kita sebutnya kursano. Jadi ano itu adalah orang dari sekumpulan
kolektivo ya. Kolektivo itu gabungan. Contoh lagi asociano. Ya, asociano itu orang-orang asosiasi, misalnya anggota asosiasi. Ya, selain kita bisa pakai kata membro juga ya. Membro itu membernya ya, member atau anggota bisa. Tapi kalau mau pakai ano ini bisa juga dipakai ya. Jadi artinya lebih ini sih, lebih umum kalau ano ini ya. Pli maliuna. Nah, pli maliuna sama dengan artinya pli aja. Ya, pli maliuna itu maksudnya lebih tua. Ya, lebih tua itu bisa kita artikan pli aja. Ya, aja ini dari kata ajo ya. Ajo itu kan usia. Jadi di sini maksudnya pli aja itu dalam arti lebih tua dalam usianya. Ya, pli aja. Infano, filo, ya, infano atau anak laki-laki ya, anak laki-laki dalam keluarga ya, itu kita sebutnya filo. Ya, di Esperanto tuh filo. Kalau perempuan filino. Ya, filo, filino. Kalau kenabo itu anak laki-laki pada umumnya ya. Kenabo, anak perempuan pada umumnya kita sebutnya kenabino. Ya, tapi kalau dia itu anak dalam arti keluarga yaitu filo dan filino. Oke, nah itu ya ada contoh di sana ya, ada apa namanya penjelasannya udah jelas. Oke, ini lanjut kita ke coba baca ya Dea Bonfolu. Oh ya, saya pernah dengar katanya kalau ano ini juga bisa dipakai untuk kayak kewarganegaraan seperti itu, misalnya kayak usano, usanano seperti itu. Iya. Fransa, iya, Iya. kewarganegaraan. Iya, boleh. Iya, Dea. Jadi ano ini sebenarnya kan memang juga bagian dari sufiks ya. Di halaman 9 buku kunci itu ada an ya, karena ini kita langsung sebutnya ano karena memang ini kata benda ya, akhiran o. Nah, di sini dikatakan berarti anggota ya, kalau di halaman 9 buku kunci kita bisa baca penjelasannya, berarti anggota, penduduk atau pengikut. Misalnya kita kasih contoh tadi Dea kayak seperti warga negara misalnya ya, Indonesiano. Ya, kan kita orang Indonesia, Indonesiano. Jadi warga negara Indonesia. Ya, atau apalagi Italiano. Italiano orang Itali ya. Jadi dia warga negara Itali. Tapi kalau Koreoi, nah ini ada pengecualian, ada hal yang unik juga ya maksud saya. Kalau Koreano kita nggak bilang Koreano ya. Kalau orang Korea itu kita bilangnya Koreo. Ya, Koreo ya. Koreo. Ya, Koreo. Orang Korea. Karena waktu itu saya pernah bilang Koreano tuh sama mereka dikoreksi ya. Padahal kalau secara tata bahasa itu nggak salah gitu ya. Cuman umumnya mereka bilangnya Koreo. Ya, orang-orang Korea. Nah, jadi contoh itu sufiks an ini juga bisa dipakai tadi ya seperti anggota, misalnya orang Islam ya, ini orang Islam atau Muslim ya, kita sebutnya Islamano ya, atau misalnya ada contoh di sini juga Surabayano itu orang Surabaya gitu ya. Jadi ano ini umum aja penggunaannya untuk anggota dari satu negara, satu kota ya, penduduk satu kota, atau tadi ya misalnya penganut agama. Nah, itu kita bisa pakai kata ano ini. Sufiks ano ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Semoga jelas ya tadi dari pertanyaan Dea. Nah, di Pajo Kevar tadi saya minta tolong dibacakan Ali. Boleh Ali dibaca? Estas ya.
Ya, benar-benar. Estas mia play bona amico, mi iras pli rapide ol vi. Philip estas la plej bona lernanto el la tuta klaso. Li lernas plej bone. Mi havas pli belan libron ol vi. Rojo estas la plej bela floro. Tokio estas la plej granda urbo. Pli bone estas ne fari ol erari. Oke, dankon Aldi. Nah, teman-teman di sini kata-kata yang sulit itu atau belum dipahami, mungkin kata apa nih? Tuta ya, tuta. Ya, tuta itu artinya seluruh atau semua ya. Tuta. Di sini kan memang ada contoh. Philip estas la plej bona lernanto e la tuta klaso. Ya, Philip adalah murid yang paling ya, play bona ya, murid yang paling baik dari semua kelas. La tuta klaso. Di tuta ini artinya semua ya. Dari keseluruhan itu semua tuta. Lalu ada kata apa lagi nih? Oh, mungkin yang ini boleh di ini ya, di halaman bukan di halaman, di bagian ini ya. Li lernas play bone. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di situ play tapi dia bukan kata sifat. Di situ bentuknya jadi kata keterangan. Ya, itu di situ jadi kata keterangan. Kenapa begitu? Karena di sini dia bentuknya bukan kalimat tidak langsung ya, ini kalimat langsung. Li lernas plej bone. Maksudnya di sini mengatakan dia belajar paling baik. Gitu ya, teman-teman. Jadi play ini bisa digunakan juga selain tadi dengan kata sifat, bisa juga digunakan untuk kata keterangan. Tapi kata keterangan di sini artinya untuk menyatakan satu kegiatan ya. Di sini kata keterangan yang menyatakan paling, ya kan? Contoh juga di situ ada ya, mi iras pli rapide olvi. Ya, saya pergi atau saya berjalan ya, saya berjalan atau pergi pli rapide, lebih cepat dari kamu. Nah, jadi ini teman-teman perhatikan aja bahwa play itu kalau tadi kan misalnya mi estas pli bella olvi, ya, saya lebih cantik daripada kamu. Nah, itu kan dia kalimat tidak langsung ya, karena ada kata bantu estas. Nah, tapi di sini penggunaannya adalah diikuti dengan kata keterangan. Ya, pli itu ya. Pli atau play-nya diikuti dengan kata keterangan karena di sini dia itu memang gunanya untuk apa ya namanya? Untuk memperjelas ini ya, si kata keterangan itu ya. Jadi pli rapide maksudnya itu lebih cepat. Kalau play rapide paling cepat. Ya, paling cepat. Misalnya mi iras play rapide, ya saya berjalan lebih cepat, ya jadi bukan paling cepat ya, play rapide paling cepat gitu. Jadi itu tolong diperhatikan aja penggunaannya itu antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ya. Lalu juga di situ bisa digunakan misalnya mi havas pli belan libron. Nah, olvi itu juga bisa ya digunakan untuk untuk kalimat langsung ya, untuk kalimat langsung mi havas pli belan libron olvi. Saya punya buku paling bagus dari kamu. Ya. Rozo estas la plej bella floro. Nah, bunga mawar adalah bunga yang paling indah. Ya, Tokyo estas la plej granda urbo. Tokyo adalah kota yang paling besar. Pli bone estas ne fari ol erari. Nah, ini juga ini semacam apa nih? Semacam quote ya, semacam quote. Ya, pli bone estas ne fari ol erari. Ya, lebih baik tidak melakukan
melakukan tapi salah gitu ya. Erari itu salah. Pli bone estas ne fari ol erari. Kalau saya sih kayaknya nggak setuju ini ya. Kalau saya lebih baik melakukan, nggak apa-apa, salah ya, namanya juga belajar ya nggak, ya kan. Tapi kalau tidak pernah melakukan kan kita tidak pernah belajar. Nah, jadi kurang setuju nih dengan pli bone estas ne fari ol erari ini. Ini kayaknya kalau orangnya perfeksionis ya, nggak mau salah, jadi ya lebih baik nggak usah dilakuin deh daripada salah gitu katanya. Nah, tapi teman-teman bisa lihat ya contohnya, pli bone estas ne fari ol erari gitu. Oke, kayaknya waktunya sudah ke jam 2 ya teman-teman. Jadi cuma sampai terakhir ini aja ya, halaman 44. Nanti yang Mia Familio bisa dibaca, itu ada teks singkatnya. Nah, kita nanti jadikan apa untuk latihan itu ya, respondu sama kompletigu. Boleh dijadikan ini sama teman-teman ya, latihan. Nah, di sini saya cuma terakhir aja untuk malpli sama malplay. Nah, kalau tadi kan pli itu lebih ya, play itu paling. Nah, kalau malpli itu sesuai ya dengan apa prefiks mal ya kan, kata sebaliknya. Jadi kalau pli itu lebih, kalau malpli itu kurang. Nah, kalau kurang dari gitu ya, maksudnya kurang dari malpli. Kalau play itu paling, kalau malplay itu paling kurang. Kayak gitu maksudnya ya. Nah, jadi itu bedanya antara ya penggunaan pli, malpli sama play sama malplay. Nah, di situ contohnya Peter estas pli granda ol Maria. Ya, Peter lebih besar daripada Maria. Maria estas malpli granda ol Peter. Nah, Maria lebih ya, lebih kecil, maksudnya malpli granda itu lebih kecil. Ya, kata arti katanya ya, teman-teman, malpli granda itu kan artinya lebih kecil. Ya, sebenarnya bisa aja dia pakai pli mal granda. Bisa, misalnya Maria estas pli mal granda ol Peter. Bisa begitu ya, tapi di sini karena kita mau kasih contoh malpli, maka kata malnya itu ditambahkannya di plinya, bukan di kata grandanya. Ya, jadi Maria estas malpli granda ol Peter. Cefalo kuras pli rapide ol kato. Ya, kuda berlari lebih cepat dari kucing. Ya, kato kuras malpli rapide ol cefalo. Ya, kato kucing ya, kucing berlari lebih, mal rapide itu artinya lambat. Ya, jadi kucing berlari lebih lambat dari kuda. Ya, pastinya ya. Mana mungkin kucing bisa lari lebih cepat dari kuda ya. Nah, itu paling seperti itu ya. Lalu, Bratislava estas malpli granda urbo ol Tokyo. Ya, Bratislava adalah malpli granda. Adalah kota yang lebih kecil. Ya, malpli granda itu maksudnya lebih kecil. Bisa juga kita sebutnya mal granda ya, mal granda urbo. Tapi kalau di sini karena mau dibandingkan, jadi Bratislava adalah malpli granda urbo, adalah kota yang lebih kecil dari Tokyo. Maria estas la malplay ya, Maria estas la malplay alta. Ya, Maria adalah yang paling kecil. Apa yang paling, sorry, bukan paling kecil. Paling pendek. Ya, malplay alta itu artinya paling pendek. Ya, kalau kita mau bilang pendek kan mal alta. Tapi malnya di sini ditambahkannya di kata play, jadi mal play alta. Ya, lebih mal play alta itu artinya pendek, paling pendek ya, ela tuta familio. Dari seluruh anggota keluarga ya, tuta familio. Oke, teman-teman, kayaknya itu aja yang kita pelajari hari ini ya, dari apa nih? Pelajaran 9 ya. Jadi tadi kita belajar sufiks eo untuk tempat ya. Untuk tempat atau lokasi, terus juga ada sufiks is, terus partisip aktif an, ya, lalu ada kata tanya kie, ya, c, inter, lalu l, dan perbandingan pli, play, malplay. Ya, lumayan banyak ya ini ya. Semoga di waktu yang singkat ini teman-teman bisa
nanti di review lagi ya, dilihat lagi kalau misalnya ada yang masih kurang dipahami bisa ditanyakan kapan aja melalui grup WA yang kita biasa komunikasi di situ ya. Nah, kalau numeroi itu kita udah belajar ya 1 sampai 10. Nah, itu juga bentuknya untuk belasan juga kita udah sempat dulu ya di awal. Nah, ratusan juga ada ratusan, ada ribuan. Ini sebenarnya cuma mengulang aja ya. Mengulang. Oke, Pajo 45 tadi saya udah sampaikan, teman-teman boleh jadikan latihan ya. Ribu atau komplit ribu. Oke, Bone, ada pertanyaan dulu untuk 2 menit terakhir. Nah, di Pajo 46 tuh sebenarnya ada ininya ya, ada istilahnya apa? Penjelasan singkat tentang gramatiko ya. Tadi Adam sempat juga tampilkan di layar ya. Di buku juga ada sih ya, bisa dilihat lagi. Oke, nah teman-teman ini kan sesi yang ke-10. Jadi kita masih ada 2 sesi lagi supaya biar jadi 12 ya. Jadi 12 berarti kita tinggal belajar yang 10, sesi ke-10, lalu yang ke-11. Nah, kalau yang ke belakang-belakangnya itu saya lihatnya itu bukan lagi apa ya? Itu bukan lagi A1 ya. Itu sudah masuk A1 juga sih, A1 juga tapi artinya tuh untuk kita masuk ke level progresinto ya, untuk lanjutan. Jadi menurut saya kalau udah sampai ke 11 aja sih udah cukup ya untuk A1-nya, supaya nggak terlalu jelimet. Kalau kebanyakan ntar malah bingung ya. Tapi itu dulu, nanti kalau misalnya kita mau lanjut lagi, saya bersedia nanti kita bikin lanjutan kalau misalnya teman-teman mau oke Kak, kita lanjutkan lagi misalnya gitu ya, nggak sampai ke 12, mau 13 dan selanjutnya nanti kita ini dulu ya, sepakati dulu apakah kita mau lanjutkan lagi. Oke, tidak ada pertanyaan ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi Adam dia ini ya. Tadi putus ya dia ya. Ada bilang apa ya Adam? Itu tidak ada ini. Oke, kalau ada yang mau kita kita dokumentasi untuk foto aja deh. Silakan, ada yang mau bersama-sama. Saya langsung ini aja ya. Oh, Ali ya. Oke, Ali. Ali, kamu pakai ini ya, Ali? Pakai handphone atau pakai laptop? Pakai handphone, Kak. Oh, handphone. Ada yang pakai laptop nggak? Tadi kayaknya ada aja pakai laptop ya. Saya juga pakai handphone nih. Kalau ada yang pakai laptop, lebih baik nih kalau kita foto. Kalau handphone dia kayak motonya cuma satu halaman satu ini doang ya, karena kita ada 5 orang ini. Jadi nggak. Kalau Winky juga ya? Pakai handphone, Kak. Handphone ya. Gina juga ya? Oke. Iya, pakai handphone. Iya ya, ya udah deh. Kita kalau gitu langsung aja deh. Oke, kita foto saja. 1, 2. Untuk dokumentasi kursus sesi ke-10. Bagus nggak sih? Oh, saya nggak bisa ya? Ada yang bisa bantu nggak? Oh, dapat. Oke, Dangkon. Teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di Sabtu depan. Cis Revido. Revido. Sabtu Bone.